I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sudut kota Tempest ada sebuah tempat rekreasi para bangsawan. Banyak orang dari seluruh dunia yang suka berkumpul di sini. Karena itu merupakan tempat pemandian air panas terbuka. Bahkan hari ini Suna mengajak Flamia ke sana, tapi belum juga masuk ke pemandian. Flamia juga udah kagum sama desain baju pemandian. Dia pun langsung muji-muji Rimuru saat itu. Ngedenger itu, Benimaru dan Suna pun sangat bahagia. Dan gak lama setelah itu, Suna pun langsung bertanya sama Benimaru, kenapa kakaknya hari ini mau ikut mereka. Benimaru saat itu pun langsung jelasin, dia baru aja dimarahin sama Tuan Rimuru karena kebanyakan kerja. Bahkan saat itu Rimuru berkata sama Benimaru, "Oi Benimaru, kau itu kebanyakan kerja, dan sebagai tuanmu aku mau kau beristirahat." Benimaru pun saat itu cuma bisa menuruti tuannya. Dan karena itulah Benimaru pun mutusin untuk ikut sama Suna. Tapi sebenarnya Benimaru tetap merasa dia nggak butuh istirahat. Ngedenger itu, Suna pun saat itu tertawa. Tuan Rimuru memang begitu. Saking baiknya dirinya, dia selalu khawatir sama pasukannya. Flamia yang ngedengar itu juga setuju. Bahkan Flamia jadi ngerasa bersalah karena selalu main-main saat bekerja. Dan setelah mendengar kata-kata dari Flamia, Benimaru langsung berkata, "Jangan khawatir Flamia, bahkan Tuan Rimuru sangat senang dengan kehadiranmu. Jadi kau nggak boleh merendahkan dirimu." Flamia yang ngedengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Tuan Benimaru." Dan singkat cerita, sampailah mereka di fasilitas pemandian. Dan terlihatlah Flamia yang saat itu lagi merendamkan kakinya dalam air hangat. Flamia berkata, "Cuma dengan merendamkan kaki aja bisa jadi senyaman ini. Bahkan tubuhku terasa lebih ringan." Suna yang mendengar itu pun tersenyum sambil jelasin, ini adalah tempat untuk merendam kaki. Dan bisa dibilang ini juga tempat untuk beristirahat. Suna pun saat itu langsung menunjuk ke arah Benimaru. Dan terlihatlah Benimaru yang lagi santai sambil mengobrol. Flamia yang melihat itu pun jadi berpikir, ini pasti tempat untuk membuat orang melupakan lelahnya. Tapi Flamia juga kagum banget karena Benimaru ternyata sangat populer. Dan gak lama setelah itu, Suna pun langsung memberikan telur rebus pada Flamia. Flamia pun saat itu langsung memakan telur itu. Dan betapa kagetnya Flamia, memakan telur rebus di sana lebih berkesan. Dan gak lama setelah itu, Suna juga mulai jelasin, mereka akan banyak menemui telur rebus di sumber pemandian air panas nanti. Flamia yang ngedengar itu pun tertawa sambil berkata, itu pasti sangat lucu. Karena Flamia lagi mikirin telur rebus yang lagi berendam. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pemandian air panas. Flamia saat itu kesenangan karena baru pertama kali dirinya merasakan pemandian air panas terbuka. Itu adalah tempat yang sangat nyaman. Bahkan capek yang selama ini dia rasakan langsung hilang. Ngedengar ini, Suna pun langsung berkata, itu memang benar. Dan karena itulah tempat ini jadi tempat favorit dari Suna. Dan gak lama setelah itu, Flamia pun terus menikmati air hangat di sana. Dan Flamia juga sempat berkata, jika saja Tuan Benimaru bisa ikut bersama, ini pasti akan lebih menyenangkan. Pipi Suna yang mendengar itu pun langsung memerah. Suna pun berkata, kurasa itu bukanlah ide yang bagus. Dan dalam hati Suna merasa Flamia itu terlalu polos. Di sisi lain, tepat di pemandian lain, terlihatlah Benimaru yang lagi hacim-hacim.
Dan singkat cerita, muncullah dua fans Suna di pemandian itu. Mereka pun langsung senang banget bisa ketemu sama Suna di sini. Dan karena itulah, mereka pun berkata ingin mengobrol sama si Suna. Suna yang ngedengar itu pun langsung membolehkan mereka. Ini membuat mereka sangat bahagia. Di sisi lain, Flamia yang melihat itu dalam hati berkata, Nona Suna ternyata juga sangat populer. Dan gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang bertanya sama Flamia, apakah Flamia merupakan ras setengah manusia. Flamia pun saat itu langsung membenarkannya. Wanita itu pun langsung jadi kesenangan karena ternyata dia selama ini ingin mengobrol sama ras setengah manusia. Mereka pun terus mengobrol di sana dan bercerita tentang kenyamanan kota Rimuru. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, Suna dan Flamia mulai menikmati sisa hari mereka. Dan mereka pun kagum sama ide dari Tuan Rimuru dalam menciptakan pemandian air panas ini. Dan gak lama setelah selesai, mereka pun langsung keluar dari tempat pemandian. Dan terlihatlah saat itu Benimaru yang udah menunggu mereka. Benimaru pun saat itu langsung memberikan susu sama Flamia sambil jelasin. Kata Tuan Rimuru, setelah kita keluar dari pemandian, kita harus menaruh tangan di pinggang dan langsung meneguk susu itu. Benimaru dan Flamia pun langsung mempraktekannya. Dan setelah itu mereka berdua tertawa. Flamia berkata, dirinya gak nyangka minum susu setelah berendam bisa sangat menyegarkan. Dan karena itu, Suna pun berkata, lain kali kita akan ke sini lagi. Flamia yang kedengar itu pun tersenyum bahagia. Dan singkat cerita, hari-hari pun mulai berlalu. Saat ini, Flamia lagi ngeteh di kafe Kota Tempest. Flamia saat itu juga kagum karena itu adalah tempat yang sangat indah. Bahkan rasa tehnya aja juga sangat enak. Flamia aja selama ini gak pernah ngerasain teh seenak itu. By the way, Flamia di sini juga nggak sendiri. Hari ini dia ditemani oleh Sion. Flamia pun langsung senang karena bisa jalan sama Sion. Dan karena itulah, Flamia mulai berkata, terima kasih banyak Nona Sion karena udah menemani diriku. Sion yang mendengar itu juga langsung berkata, aku juga senang bisa berjalan denganmu. Dan gak lama setelah itu, datanglah beberapa pelayan yang memberikan pesanan dari mereka. Dan mereka pun langsung menikmati hidangan yang mereka pesan. Tapi pas di bagian Flamia rada bikin salfok. Bahkan Sion yang melihatnya aja ngerasa Flamia sangat imut. Dan gak lama setelah itu, Sion pun langsung ngeluarin masakan darinya. Ngedengar ini, Flamia pun saat itu langsung ketakutan. Karena berdasarkan penjelasan dari semua orang, gak ada satupun yang berani makan masakan dari Sion. Bahkan Gopta aja pernah hampir sampai mati. Flamia yang berencana menolaknya tetap gak bisa. Karena saat itu Sion udah ngeluarin masakannya yang disebutnya dengan nama makaron. Tapi dari tampilannya aja lebih mirip seperti racun. Bahkan skill unik pendeteksi dari Flamia gak bisa menilai makanan itu layak dimakan. Dan sebelum memakannya, Flamia dalam hati berkata, kayaknya kali ini aku bakal bener mati. Maafkan aku ayah karena belum bisa menemuimu. Dan selamat tinggal dunia. Flamia pun saat itu langsung memakan masakan dari Sion. Namun tiba-tiba Flamia tuh kaget banget karena rasa masakan itu sangat enak. Karena ternyata Sion saat itu telah menggunakan skill uniknya untuk memasak. Sion pun terus muji-muji kemampuan memasaknya. Bahkan Sion berkata, gak lama lagi dia bakal masakin Tuan Rimuru karena Flamia bilang masakannya enak. Flamia yang ngedengar itu pun dalam hati berkata, maafkan diriku Tuan Rimuru, aku gak mampu menghentikan Nona Sion. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.